Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat subuh rahimana wa iyyakumullah, mengingatkan kembali nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nasihat untuk bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Betul-betul Allah mengulang-ulang agar ketakwaan kita kepada Allah itu takwa yang sampai batas maksimal yang bisa kita usahakan. Kalau tidak, pasti ujungnya akan menyesal, Pak. Itu pasti. Bahkan meskipun masuk surga, itu pasti nyesal. Karena meskipun orang masuk surga, tetap di surga itu beda-beda, Pak. Sesuai dengan sejauh mana pengabdian masing-masing kepada Allah ketika di dunia. Makanya ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada Jannatul Na'im dan lain sebagainya kan. Lalu kemudian nasihat Allah bertakwa itu sangat terkait dengan sikap kita kepada perintah dan larangannya. Jadi sikap kita atau respon kita terhadap perintah Allah seperti apa? Itu yang harus terus-menerus kita pikirkan, Pak. Mengevaluasinya dengan tahapan pertama kita pikirkan. Kita resapi, kita renungkan. Apakah yang saya kerjakan ini sudah seperti yang dimaui oleh Allah? Kita harus terus-menerus bertanya begitu. Kenapa bertanya kepada diri sendiri begitu? Karena kita nggak mengandalkan kepada orang lain. Tolong lihat dong saya, gitu. Buru-buru. Kita harus sangat peduli dengan diri kita sendiri. Terutama sangat peduli tentang diri kita sendiri, tentang nasib kita di akhirat. Jadi tahapan pertama adalah bagaimana kita selamat dari neraka jahanam. Karena Allah sudah memberitahu kepada kita, Allah akan meletakkan sirat, ya kan, di atas jahanam. Lalu Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Itu pasti, Bang. Info itu memang harus kita pikirkan. Iya ya, nanti kalau saya lewat itu bagaimana saya? Perjalanan yang saya inginkan itu apa? Di situ itu nyantai sambil kipas-kipas misalnya, nyantai, Pak. Atau lari kenceng. Kalau kira-kira pengen lari kenceng, apakah saya harus mempersiapkannya setiap pagi keliling komplek lari?
biar nanti kuat di sono ya. Itu tuh akal itu Pak. Itu akal berpikir. Coba kira-kira kalau saya kemampuan lari saya sekian jam ya kan, nanti di sono kira-kira saya ada dampaknya enggak? Jadi sesuatu yang Allah infokan, sampaikan kepada kita di akhirat, itu harus kita pikirkan. Di sini memikirkannya itu di sini. Sambil ini coba diberesin dulu itu biar lebih tenang dan tenteram. Ya diberesin aja. Ya. Yang lain belum dapat nanti jadi pikiran nggak? Iya. Kalau bisa kalau pas ngaji itu dibungkusin aja bagus. Ya kan, bukan dimakan di sini, dibungkus saja. Tapi kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala subhanallah memberitahukan kepada kita agar kita itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Lalu kemudian Allah juga ngasih nasihat wajahidu fillahi haqqa jihadih, yaitu wajahidu, jihadun. Jihadun itu mengerahkan ilmu untuk mengerahkan seluruh potensi sampai tidak tersisa, Pak. Itu namanya ilmu jihad. Ilmu jihad itu ilmu untuk mendayagunakan seluruh kekuatan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk taqarrub kepada Allah, dan yang Allah inginkan di ayat di akhir surat Al-Hajj itu haqqa jihadihi, sampai kita sudah mentok, ya kan? Kalau misalnya kita itu mau ngangkat barang, kira-kira kemampuan angkat saya berapa? Kalau yang ditanya itu adalah kemauannya berapa ngangkat barang, maunya ya seringan-ringan ya Pak, ya kan? Ayo kerja bakti, angkat-angkat barang nih, satu batu bata, dua, ya dia maunya enteng ringan. Itu kalau maunya. Tapi kalau kemampuan kamu berapa? Nah, kalau kemampuan itulah yang diminta oleh Allah, yaitu wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Kalau kemampuan kita itu sebenarnya nih, kemampuannya nih misalnya 10 kilo, tapi kita memilih hanya 1 kilo, saya yakin pasti akan menyesal, Pak. Bukan sekarang penyesalannya, tapi nanti ketika sudah memasuki episode gajian. Oh, kamu dapatnya begitu, kok banyak sekali, saya dapatnya sedikit. Kan kita sama-sama itu kerja bakti. Kamu berapa bawanya? 1 kilo. Saya 10 kilo gitu. Karena aturan mainnya adalah Allah tidak akan menzolimi hamba. Itu aturan main ditetapkannya, Pak. Maka disitulah ketika kita akan bermuamalah dengan Allah, harus mikir dulu. Bukan asal mau, Pak. Ya kan? Dan kemauan itu biasanya terkait dengan info yang kita dapatkan. Kenapa kita selama ini hanya 1 kilo saja angkatnya? Mungkin karena kita menjadi korban persepsi yang salah, Mak. Ya kan?
Kita nggak tahu kalau kamu membawa 1 kilo dapatnya 1 juta. Kalau membawanya 10 kilo dapatnya 10 juta. 10 juta itu nggak kita ketahui, Pak. Tidak kita ketahui. Karena kita tidak tahu, hati kita nggak mau. Tapi aneh kalau kita sudah tahu, tapi hati kita belum mau. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu tidak kurang-kurangnya menjelaskan anugerah yang akan diberi kepada orang yang beriman dan beramal soleh sampai sangat detail sekali. Harapannya adalah setiap orang akan mengabdikan dirinya kepada Allah sampai kepada batas maksimal masing-masing, Bang. Dan batas maksimal masing-masing berbeda-beda. Itu nanti semuanya kembali kepada kesidikan, kejujuran kita masing-masing. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran ada penjelasan dari Allah di surat Al-Hujurat. Allah mendefinisikan orang yang beriman. Orang yang beriman yang benar-benar beriman. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Lalu Allah tutup dengan ulaika humus shadiqun. Jadi ada mukmin, ada shadiq, Bang. Ini menurut saya gelar, Bang. Gelar dari Allah. Tapi jelas kebanyakan manusia itu kurang tertarik kepada gelar yang sudah Allah siapkan. Malah kita ketertarikannya dengan gelar yang dibikin oleh teman-teman kita sendiri. Kalau kamu kuliah di tempat saya 4 tahun, saya akan kasih gelar kepada kamu itu MA, Master gitu ya, Pak ya. Oh iya, 4 tahun aja langsung MA. Ya, S1 sama S2 gabung jadi satu. Langsung itu. Oh, programnya kok cepat segitu? Iya, ini program akselerasi. Cepat ini. Program cepat. Berapa bayarnya? Udah langsung gitu pikirnya. Berapa bayarnya? Aduh. Terus itu setiap hari masuk enggak? Tidak harus hanya Sabtu Minggu. Hanya Sabtu Minggu 4 tahun langsung master, Pak ya kan? Gelarnya 2. S1 sama S2. Waduh. Langsung itu. Berapa angkanya? 2 program langsung bayarnya 100 juta sampai selesai. Kok murah amat? Wah, udah gitu. Itu kebanyakan kita tertarik dengan begitu. Nah, kita mencoba menjadikan hati kita itu tertarik dengan gelar-gelar yang diberikan oleh Allah. Karena itu yang paling valid, Pak ya. Jadi kalau Allah menyampaikan innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang amanu billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Summa, tuh, jadi beriman kepada Allah, kepada Rasul. Lalu Allah beri catatan, summa, kemudian lam yartabu, mereka itu tidak ragu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana proses untuk menghilangkan ragu? Untuk menghilangkan ragu, Bang. Kira-kira gimana, Pak? Untuk menghilangkan ragu itu gimana prosesnya? Ya, gimana? Betul, berusaha meyakinkan. Meyakinkannya itu pakai apa? Diniatkan.
Iya betul. Masalahnya hatinya ragu. Bagaimana untuk menghilangkan ragu itu? Dipaksa ya. Nih, dengan apa? Subhanallah, dengan ilmu. Yaitu dengan bukti, Pak. Bukti. Nah, itu bisa kita adopt dari apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yaitu ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah, minta ditunjukkan bukti, Pak. Wa idz qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Karena ini kita harus percaya kepada zat yang tidak nampak oleh mata kita. Coba gimana? Dan Nabi Ibrahim, wahai Rabbku. Nabi Ibrahim yakin punya Rabb, punya Tuhan. Dan beliau sudah percaya, sudah beriman. Tapi ternyata ada tahapan kepetunjukan yang beliau ingin capai, Pak. Yaitu keyakinan yang betul-betul bisa menenteramkan jiwanya. Jadi zat yang bernama Allah yang dipercaya oleh Nabi Ibrahim itu bagaimana betul-betul bisa menenteramkan hati beliau. Saya nggak tahu apakah kita itu punya target ketentraman jiwa atau enggak. Jangan-jangan dalam konteks kepetunjukan target kita hanya mengerjakan dan nggak tahu menau kita. Ini gimana ini dada saya ini? Dan Nabi Ibrahim itu hatinya sensitif sampai ke level itu, Pak. Ketika beliau minta kepada Allah, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Oleh Allah direspon, afalam tu'min, apa kamu belum percaya? Tuh, karena masih minta bukti, ya kan? Minta bukti. Allah sudah tunjukkan bukti, mampu menciptakan langit, mampu menciptakan bumi. Hanya proses penciptaan Nabi Ibrahim tidak melihat, hanya itu aja, Pak. Kalau kita punya akal, kita nggak harus melihat prosesnya, karena ini sudah menjadi fakta. Ini dulu tidak ada, karena secara akal dulu ini nggak ada ini. Dari tidak ada menjadi ada, itulah terjadi proses khalaqo, penciptaan, Pak. Menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada, dan itu hanya perbuatan Rabbul Alamin, perbuatannya Tuhan. Selain Tuhan yang bernama Allah, itu tidak ada yang bisa seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau akal itu dimainkan, Mbak, cukup melihat ini, itu sudah hati seharusnya sudah langsung percaya kepada zat yang menciptakannya. Lalu ketika oleh Allah ditanya, afalam tu'min, apa kamu belum beriman? Nabi Ibrahim menjawab, bala, sudah. Tapi kita tidak tahu level berimannya sampai di mana. Karena iman itu bertingkat-tingkat. Apa yang menunjukkan iman itu bertingkat? Karena kita temukan ayat, ada orang yang sudah beriman, ya ayyuhalladzina amanu, aminu. Coba. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Dan ada ungkapan dari Allah, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Jadi memang ada begitu, Pak. Ada istilah seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak hanya mengerjakan perbuatan kepetunjukan saja, misalnya mengerjakan sholat atau infak, tetapi kita ingin menyempurnakan bagian kepetunjukan, yaitu unsur ilmu, unsur faham, unsur yakin yang menjadi landasan perbuatan-perbuatan yang kita munculkan. Itu juga harus kita kokohkan, enggak, Pak? Seperti yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mintaannya, alasannya adalah agar hati saya itu tentram. Ternyata oleh Allah permintaan itu diterima. Alasan itu diterima.
Berbeda dengan permintaannya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Rabbi arini andur ilaik. Wahai Tuhanku, tunjukkan agar aku melihat langsung kepada dirimu. Ya itu. Dan Nabi Musa tidak ngasih penjelasan kenapa dia minta itu, ya kan? Mungkin karena sudah mendengar bagaimana Allah berbicara langsung kepadanya, maka pasti penasaran. Mungkin suaranya Allah, ya kan? Ucapannya Allah sangat menyentuh hatinya, membahagiakan, indah sekali, entah bagaimana, susah untuk dibayangkan. Maka Nabi Musa penasaran, ingin melihat langsung zat yang ada di balik suara itu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu, enggak, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat saya. Kalau Nabi Ibrahim yang diminta bukan melihat Allah, tapi minta ditunjukkan buktinya saja. Kalau buktinya itu bukan zatnya, Pak, ya kan? Hanya bukti. Dan yang diminta khusus, yaitu menghidupkan yang mati. Di item itu, Pak, yang diminta. Nah, baru kemudian karena itu yang diminta, Allah melibatkan langsung Nabi Ibrahim dalam prosesnya itu. Ambil 4 burung, potong-potong semua. Habis itu bagian dari burung-burung yang sudah dipotong-potong itu kamu letakkan di beberapa gunung, bukan di satu tempat saja, Pak. Dipisah-pisah, yang di sono, mungkin ada yang di Gunung Karang, ada yang di gunung mana itu? Wonosari, ya. Ada yang di Gunung Jawa Barat, Ciremai. Ya, perjalanan kan lumayan jauh ke sana. Tapi Nabi Ibrahim pengen tahu, kalau dibikin jauh kira-kira nanti bagaimana itu? Bisa ketemu nggak, balik lagi nggak itu? Potongan-potongan itu. Setelah selesai semuanya, baru summa do'ahun, panggillah 4 burung itu. Yaktinaka sa'yan. Maka burung itu akan sangat cepat bergegas menghampirimu. Wa'lam annallaha azizun hakim. Jadi potongan-potongan itu, subhanallah, dilihat Nabi Ibrahim sedemikian cepat, langsung mewujud kembali menjadi burung dan mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Disitulah Nabi Ibrahim hatinya tentram, Pak. Tahukah kita setelah hati beliau tentram, apa yang terjadi dengan diri beliau? Menurut saya adalah totalitas pengabdian, Pak. Betul-betul pengabdian kepada Allah tanpa ragu. Dan pengabdian itu sampai kepada totalitas, syaratnya satu saja, yaitu tidak boleh ada ragu. Karena ragu itu menghalangi. Bukan tidak tahu, Pak. Iya, kalau orang itu belum tahu, itu menghalangi. Tapi ketika dia sudah tahu, sudah tidak ada yang menghalangi kecuali dirinya sendiri. Kita dalam konteks membaca Al-Quran, disuruh baca 1 hari 1 juz, ya kan, saya. Itu baca 1 juz itu kepetunjukan yang sebenarnya harus kita ambil porsi dari Quran itu setengah juz, Pak. Ya kan? Tapi Rasul perkenankan sampai di angka 10 juz. Ya kan? Sampai di angka 10 juz. Lalu kalau kita tanya kemampuan saya berapa ini 1 hari? 1 juz apa 2 juz? Kita ternyata tidak pernah memproses secara jujur, Pak. Pasti beda orang yang mengambil Quran 10 juz setiap hari dengan 1 juz setiap hari. Kalau perolehannya sama, loh, zolim dong Allah itu, Pak. Apalagi gajiannya sudah Rasul munculkan huruf per huruf. Itu baru 1 item hidayah loh, Pak. Jadi kalau kita nggak sampai kepada batas, nah, agar kita maksimal
maka kita harus memasuki namanya jihadun. Membaca 1 juz itu perlu jihad, ya kan? Mengalahkan keinginan nafsu. Kalau nafsu maunya 1 halaman aja lah, itu namanya nafsu. Kalau iman, maunya iman, nah, iman bertingkat-tingkat. Kalau iman level biasa, ya mungkin beda lagi, Pak. Tapi kalau Masya Allah, hati kita sudah bagaimana menikmati 1 ayat, 2 ayat, nanti pengalaman menikmati ayat-ayat itu akan mengantarkan mengambil lebih banyak lagi, sehingga kemampuannya nanti akan apa? Meningkat tuh, akan meningkat. Kalau orang makannya biasanya 5 juz, maka dia ke 1 juz masih lapar, Pak. Masih lapar ya, masih kurang. Nah, itu proses sadar yang ingin kita masuki ya. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu. Belajar dari Nabi Ibrahim, meskipun secara adab ya kita tidak mengatakan kalau Nabi Ibrahim itu ragu, karena buktinya ditanya oleh Allah, apa kamu belum beriman? Jawabannya sudah. Berarti kan gak ragu, Pak. Tetapi yang kurang itu adalah tumaknina. Nabi Ibrahim belum, keyakinannya itu belum sampai kepada tahapan menenteramkan jiwa. Dan itu di seluruh sisi, Pak ya. Seharusnya setiap item kepetunjukan itu sampai kepada menenteramkan. Dan itu prosesnya menurut saya proses mujahadah di kita. Mujahadah untuk mendapatkan info yang cukup. Info yang cukup itu kita mujahadai, kita renungkan ya, kita resapi, kita hayati. Sejauh mana, bahkan mungkin dibarengi dengan lapar dan lain sebagainya ya. Berdoa tadarruk kepada Allah, memohon untuk diberi faham dan yakin, sehingga betul-betul bisa menenteramkan hati. Kalau sudah hati tentram, maka hidayah tersebut insya Allah bisa kita nikmati, Bang. Kalau belum, ya belum. Kita mengerjakannya masih beban. Nah, itu berarti kita harus selesaikan. Dan penyelesaiannya bab terkait dengan hujah ini, terkait dengan bukti dibarengi dengan otomatis setelah kita melihat bukti lalu kita langsung ikuti bertahap terus itu. Sumla lam yartabu wajahadu. Jadi kalau kita itu ingin maksimal kehidayahan kita harus memasuki jihad. Untuk bisa memasuki jihad, maka kita harus membersihkan hati dari ragu. Nah, ketika sudah ragu ini terlampaui, baru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Baru orang itu akan habis-habisan mengabdi kepada Allah dengan harta dan jiwa. Allah menyebutkan 2 item itu, harta, jiwa. Lalu Allah tutup, ulaika humus shodiqun. Mereka adalah orang-orang yang shodiqun. Shodiqun itu orang-orang yang benar. Lawannya adalah kazibun, orang-orang yang dusta. Allahu Akbar. Nah, bagi kita yang berminat dengan gelar ulaika humus shodiqun, maka protapnya Pak ya, alur prosesnya itu jelas sekali. Silahkan kita masuki. Bahkan kemudian bagaimana posisi Rasul SAW di depan ayat-ayat yang seperti itu? Beliau menjelaskan dengan hadis-hadisnya. Dan Rasulullah menjelaskan biasanya tentang
keutamaannya. Contoh misalnya bagaimana seseorang itu agar beribadah kepada Allah dengan hartanya itu maksimal, ya kan? Saya yakin semua kita itu infak, sedekah, zakat, Pak. Tapi kalau ditanya apakah kita sudah maksimal, jawabannya belum. Jawabannya belum. La haula wala quwwata illa billah. Karena kita masih nggak tahu, sikapnya masih belum jelas. Belum jelas itu beda dengan contoh ucapan saya jelas. Itu contohnya kalau dari sahabat, salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Beliau punya modal 1 dirham untuk menenun, Pak. Lalu setelah jadi tenunannya itu beliau jual, ya, laku 3 dirham. Dari 3 dirham, 1 untuk modal, 1 untuk makan beliau dan keluarganya, 1 untuk fisabilillah. Jadi 30%. 33,3%. Itu maksudnya jelas, Pak. Jelas dan tegas. Beliau mengambil tindakan begitu setelah proses. Setelah beliau tahu, faham, yakin, maka beliau menentukan berapa. Yaitu kalau kita tidak pernah menggunakan persentase, kita hanya misalnya 100.000, 200.000, 500.000, merasa kalau udah ngasih 500.000 udah banyak. Tapi kalau ditanya gaji antum berapa? 100 juta. 100 juta. Oh ternyata sedikit ya kan? Gitu Pak nanti. Karena itu cobaan. Kalau Allah ngasih saya 1 juta, ke bapak misalnya 5 juta, ke bapak yang lain itu 50 juta, dalam persepsi ilmu itu statusnya sama. 50 juta itu cobaan, 5 juta cobaan, 1 juta cobaan. Diadunya oleh Allah dengan lomba. Ayo saya uji, kamu kasih modal 50 juta, ini 1 juta. Ujiannya adalah infak, itu ujian, Mbak. Ketika suruh infak, waduh, Allah sudah ngasih tahu kalau kamu infak, saya akan balikin ke kamu 700 kali lipat. Ya kan? Sama yang ditawarkan itu. 100 kali lipat, 10 kali lipat minimal. Nah, info kelipatan itu, percaya nggak hati kita? Gitu. Ketika hati kita itu meyakini, maka nanti akan mempengaruhi proses, menjadikan hati kita itu berambisi untuk mencari dunia, tapi konteksnya untuk agar dilipat gandakan oleh Allah. Kalau begitu kita sudah membangun alur, maka mencari dunia siang malam itu tidak membahayakan lagi kita, Pak. Karena usaha kita mencari dunia itu sudah bukan bernilai dunia lagi, tapi itu adalah perbuatan akhirat. Nah, itu yang harus kita mengerti. Petunjuk itu menghubungkan langsung antara kita dengan yang memberi petunjuk itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ternyata yang 1 juta dikasih 1 juta ini tidak terfitnah dengan yang 1 juta. Udah, saya infakkan 500. Yang dikasih 50 juta, dia merasa 50 juta itu besar, Bang. Lalu saya kasihkan 5 juta aja lah. Ya 5 juta juga besar juga. Giliran nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu berapa? Saya 500.000. Yang ini yang 5 juta berapa? Mungkin 1 juta. Lah yang 50 juta, dia 5 juta. Lah nanti penilaiannya itu adalah di prosentase ternyata, Pak. Di prosentase. Dan itu berdasarkan hadis, ya kan, yang Rasul sampaikan, 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Itu ternyata dilihat dari prosentase. Jadi maka kita itu harus jelas. Kalau sudah jelas baru tegas, Pak.
Contoh jelas dan tegas itu sikapnya Salman Al-Farisi, ya kan? Dia dapat 3, 1 untuk modal, 1 dirham untuk modal, 1 lagi untuk dimakan dia dan keluarganya, 1 fisabilillah. Kalau kita masihani kita ini, 1 untuk kita makan, yang 2-nya untuk modal, Pak, gitu biasanya gitu ya. Yang untuk infak paling tak seperberapa, sedikit aja infak, kita asetnya biar banyak dulu. Kalau nggak hati-hati, alur berpikir seperti itu menjebak, Pak. Menjebak. Karena dunia itu semakin banyak yang Allah berikan kepada kita, tingkat menipunya diri kita itu semakin kuat. Kalau nggak percaya, dicoba aja. Kalau saya yakin kalimat-kalimat yang Allah gunakan untuk mensifati dunia itu kalimatu haqqin, kalimatu sidqin, tidak dusta, Pak. Jadi kalau kita misalnya hanya punya uang 2.000 min 100.000 perak, 100.000. Kalau ada minta, nah saya kasihkan 1.000, saya cuma punya 2.000, 1.000 ya gitu. Itu lebih ringan itu. Tapi kalau angkanya dibanyakin, apa akan terjadi begitu? Saya punya 50 juta, udah yang kamu 25 juta. Itu lain itu. Itu menjadi berat. Kenapa? 25 juta itu banyak loh. Gimana ini? Jadi begitu. Padahal ujian itu bukan di banyak atau sedikit. Tapi di sini yang diuji itu hati kita, Pak. Allahu Akbar. Berkaitan dengan hadis Bukhari itu maksud? Apa? Hadis Bukhari yang tentang saudara infak. Oh, itu jelas, itu kebenaran. Anfik yunfaq alaik. Infaklah kamu, maka kamu akan diinfaki. Itu pasti, Pak. Allah akan infak ke kita. Kalau kita infak kepada Allah, kalau dalam bahasa yang lain di Al-Quran itu wa aqridullaha qardan hasanan, dan pinjamilah Allah dengan pinjaman yang baik. Allah minta kita meminjamin ke Dia. Apa coba minjamin itu? Kan berarti pasti akan dibalikin. Itu pasti akan dibalikin. Itu harus sudah lebih kuat. Jangan yang kuat itu adalah uang saya ini berkurang. Itu yang kuat. Pengaruhnya yang kuat ke akal, ke hati kita. Kalau kita punya uang 1 juta, kita keluarin 500, uang saya berkurang 500. Fakta itu yang paling dominan ke akal dan hati kita, sehingga menghalangi. Kalau itu terjadi, maka kita harus memastikan yang paling kuat mempengaruhi adalah uang yang saya keluarkan itu betul-betul dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis ya sebagai tambahan di sini. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi? Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih disukai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami yang harta ahli warisnya lebih disukai daripada hartanya sendiri. Nah, di situ Rasul lalu menjelaskan, fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warisihi ma akhor. Ini hadis Sahih Bukhari. Sesungguhnya hartanya adalah yang dia infakkan, dan harta ahli warisnya adalah harta yang tidak diinfakkan. Jadi bagaimana hadis sahih ini kita pakai untuk pertama membaca, Pak. Ilmu yang valid tentang harta kita yang sebenarnya ya hadis ini. Harta kita adalah yang kita infakkan, dan yang tidak kita infakkan masih tersisa, itu adalah harta ahli waris kita. Maka Rasul nanya, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih disukai daripada hartanya sendiri? Jawabannya tidak ada seorang pun ya Rasul. Artinya seluruh sahabat lebih menyukai hartanya sendiri daripada harta ahli warisnya. Maka Rasul menjelaskan, harta kalian adalah yang sudah kalian infakkan,
Nah, ini terkait dengan keyakinan, bagus. Iman. Jadi kalau kita meyakini yang saya berikan kepada Allah itu adalah yang punya saya, dan yang saya tinggalkan itu adalah harta milik, ya, itu calon harta milik ahli waris kita, ya, untuk anak-anak kita, maksudnya begitu. Maka ya masuk kita. Tapi hadis ini harus diulang-ulang. Untuk apa? Agar ilmu ini terus menyentuh akal dan hati, untuk mengalahkan keinginan nafsu. Kita ingin nafsu kita itu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang sudah tentram dengan yang dipilihkan oleh Allah, yaitu apa? Harta kamu adalah yang kamu sudah infakkan. Dan penjelasan ini Rasul ulang-ulang dengan bentuk yang lain. Misalnya ketika Rasul datang, lalu kemudian beliau nanya, ada kan pada riung tuh, pada makan nyembelih kambing, kambingnya dimakan. Rasul nanya, hal yabqa syai'un, apakah tersisa? Ada yang tersisa gitu maksudnya. Lalu disampaikan kepada beliau, semuanya habis ya Rasul. Yang sisa tinggal satu paha. Satu paha dari kambing besar itu tinggal satu paha. Apa coba? Itu persepsi, Bang. Jadi menurut para sahabat persepsinya adalah semuanya sudah habis. Yang tertinggal hanya apa? Satu paha. Oleh Rasul dibalik. Semuanya tertinggal, yabqa kulluhu illal katif, ya kan? Semuanya tinggal itu maksudnya kekal, abadi. Tinggal satu yang tidak abadi, itu satu itu. Yang valid itu adalah ilmunya Nabi. Karena Nabi menggunakan persepsi ilmu hakikat, ilmu yang sesungguhnya, itu kebenaran, Pak. Sementara para sahabat itu hanya berdasarkan ilmu yang didapat oleh yang dilihat mata. Karena semuanya sudah dimakan, masuk perut semua, Pak, ya. Tinggal tersisa satu paha saja. Semuanya habis ya Rasul, tinggal satu paha. Oleh Rasul dirubah, semuanya tertinggal kecuali satu paha. Artinya apa? Semuanya sudah diproses menjadi abadi, tinggal hanya tersisa itu. Jadi dibalik, Rasul itu sudah sampai di level itu, Bang. Makanya kalau ada orang datang minta, persepsi Rasul itu beda dengan persepsi kita. Orang yang datang minta itu untuk berarti mereka ini menawarkan akhirat untuk saya. Mereka ini membantu saya untuk melipat gandakan aset. Jadi orang yang datang, syaratnya datangnya otomatis yang memang membutuhkan, Mbak, ya. Beda kalau datangnya itu misinya untuk ditumpuk, ya kan? Tapi ini datang memang orang yang membutuhkan, yang dia memerlukan bantuan, maka berarti orang-orang ini adalah membantu melipat gandakan aset. Kalau persepsi kita itu orang ini membantu melipat gandakan aset, maka kita sambut dengan apa? Dengan sukarela, Pak. Senang, gembira dan bahagia. Alhamdulillah. Kamu kok lama sekali nggak ke tempat saya sih? Kita sudah begitu. Masya Allah. Tapi ternyata tidak mudah, Pak, persepsi itu. Karena persepsi itu menurut saya harus kita proses secara sadar, menyengaja dan sungguh-sungguh. Karena apa? Kenapa harus sadar? Karena syaratnya harus kita ketahui dulu, harus kita fahami, harus kita yakini. Kenapa sungguh-sungguh? Karena bisikan nafsu itu fakta. Itu fakta. Padahal kalau kita infak itu enggak bakalan jatuh ambruk miskin, enggak bakalan, Bang. Ya kan? Makanya orang yang sudah sampai di level yakin, ya kayak Salman tadi itu. Padahal dia bukan orang kaya,
orang yang pas-pasan saja Pak, tapi dia infaknya itu sepertiga dari aset yang dia miliki. Itu level yang, itu batasan maksimal infak memang sepertiga. Masya Allah. Itu minimalis ya kan, itu minimal 2,5%. Kalau enggak tidak selamat dia ya kan. Itu batasan minimal 2,5%. Makanya kita mumpung masih seger ya kan, pikiran kita juga masih seger, karena sebentar lagi kita akan tua. Habis tua kita mulai pikun, susah mikirnya Pak ya kan? Kebolak-balik ya kan. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kalau tidak ada perubahan di hati, meskipun sudah tua yang seharusnya itu udah semuanya akhirat, itu kebalik saja, karena masalahnya di sini Pak ya kan. Yang mengalami penuaan itu hanya biologis kita, tapi nafsu itu tidak pernah mengalami tua ya kan. Ambisi Pak ya kan. Meskipun orang tua kalau sudah mendengar ada proyek ya, itu langsung melek lagi dia. Bangun lagi, bagi-bagi dong, istilahnya begitu Pak. Kenapa? Karena penjelasan Allah itu tidak dusta, ya kan? Misalnya kalau para jamaah membaca surat Al-Adiyat, innal insana lihubbil khairi lasadid. Sesungguhnya manusia itu cintanya kepada harta sangat dahsyat. Ini bukan manusia yang usianya muda, manusia mau tua mau muda mau anak-anak. Yang namanya kalau sudah harta itu seneng Mbak ya kan. Allahu Akbar. Apa itu disalahkan? Menurut saya tidak ada yang salah. Mencintai dunia itu memang bawaan dari sono. Tetapi masalahnya Allah menawarkan yang lain yang lebih baik daripada dunia. Hanya menjadi aneh ketika Allah menawarkan yang lebih baik daripada dunia, hati kita nggak tertarik. Itu yang akan menjadi masalah itu. Allahu Akbar. Supaya tertarik tadi Pak, proses itu. Dan ini harus memang betul, tadi paksa itu betul. Memang memaksa dalam konteks ke orang lain itu tidak boleh, ya kan? Tapi kalau ke diri sendiri, ya kan? Menurut saya dalil yang memaksa untuk diri sendiri, Rasulullah bersabda, tapi ini terkait dengan sholat Pak ya, terkait dengan sholat. Lau ya'lamu ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Seandainya orang munafik itu mengetahui keutamaan yang sedemikian agung yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, nah, dua macam sholat ini, la atauhuma walau habwan. Ini saya orang munafik yang mungkin dalam keadaan sakit akan mendatangi dua sholat itu dari rumahnya, meskipun harus merangkak. Kalau merangkak kan berarti dia nggak bisa jalan, ya kan Pak ya? Tidak ada yang gendong dia, nggak ada. Tapi dia merangkak sendiri, dia akan tempuh. Istilah merangkak itu dia memaksa, karena dia secara manusiawi sebenarnya dia nggak bisa datang ke masjid Pak. Wong dia kondisinya cacat atau kondisinya sakit, dia nggak bisa kecuali hanya dengan satu cara, merangkak itu. Maka dia pasti akan tempuh. Bentuk merangkak itu adalah bentuk memaksa dirinya untuk sampai ke masjid. Kenapa dia sampai maksa-maksa gitu? Karena di masjid udah disiapin tuh satu karung, ya kan? Duit kasarannya begitu. Padahal yang Allah siapkan lebih besar dari itu. Itu namanya memaksa. Kalau untuk diri sendiri, sok silahkan. Itu satu. Satu lagi hadis, man tasabbara yusabbiruhullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, yusabbiruhullah, maka Allah akan menjadikan dia sabar. Tasabbar itu dia berusaha memaksa, memaksa dirinya untuk bisa sabar gitu. Tahan, sabar. Kalau ada usaha begitu,
maka Allah akan jadikan dia apa? Sabar. Kalau nggak percaya, coba aja membaca. Saya sebenarnya kemampuan membaca Al-Quran itu berapa halaman? Kita nggak pernah mencoba. Kalau kita nggak pernah membaca, padahal kita sudah bisa, sudah lancar membaca itu, sudah bisa. Tapi berapa kemampuan saya? 1 halaman, 2 halaman. Nah, ketika kita masuk pelatihan karantina, ya kan, Masya Allah, saya pernah ikut Pak ya, karantina itu Quran, baca. Jadi tahapan pertama kita disuruh membaca, menghatamkan Al-Quran itu secepat-cepatnya. Ya kita membaca, kira-kira, kalau biasanya kan paling 1 juz, kadang-kadang nggak kelar 1 juz sehari. Ini kok bisa? Jangan 1 hari, 1 hari setengah bisa hatam ya Pak ya. Itu kok bisa ya? Apa coba itu? Jadi pertama alurnya itu ya, tahu, mau, mampu. Ini alurnya, tidak melompat Pak. Tahu, mau, apa? Mampu. Kalau dia tahu, tidak mau, maka tidak akan mampu. Taunya sudah banyak, ya kan? Maunya minus, mampunya sedikit. Itu fakta, itu yang terjadi begitu. Maka bagaimana ilmu untuk menguatkan mau? Nah, mau ini terkait dengan iman, keyakinan terhadap gaji yang Allah sudah informasikan ke kita. Kalau dalam konteks Al-Quran, membaca itu huruf per huruf. Apakah info ini betul memotivasi hati, atau alah pahala nggak nampak? Ya kan, masalahnya nggak kelihatan itu Pak, nggak kelihatan. Maka hanya satu saja solusinya, yakin. Dan yakin itu adalah pemberian dari Allah. Tapi secara ikhtiar, menurut saya ayat yang menjadi landasan petunjuk itu perlu kita baca berulang-ulang. Jadi salah satu tawasul kita yaitu menggunakan ayat-ayat Allah. Ustaz, mohon maaf, mau kerja. Maka silahkan. Tangerang. Maka, iya. Maka hati-hati fi amanillah. Ya. Waalaikumsalam. Yang lainnya pada pensiun ya. Allah. Subhanallah. Itu kira-kira para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat lagi saya sampaikan di sini. Bagaimana Allah itu memotivasi. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, nih, fa huwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya. Coba, bukan manusia yang mengganti, dia yang ganti. Maka posisi hati itu percaya saja. Infak, berikan, infak, kasihkan, ya kan? Kenapa? Ini kalau ayat ini nancap di pikiran kita, di hati kita, syaratnya apa? Baca beratus-ratus kali Pak. Kalau sudah beratus-ratus kali dibaca, tapi sebelum dibaca berulang-ulang, diketahui dulu maknanya. Kalau nggak diketahui maknanya, nanti jimat ini jadi lain. Ini jimat Pak, setiap ayat itu jimat. Jimat itu diaji dan dirumat gitu. Artinya betul-betul kita targetkan ini, ditancapkan di akal sadar, dalam hati, perasaan, ya kan? Infaklah kamu, ya kan? Allah akan menggantinya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kebaikan apapun yang kalian infakkan, maka itu hanya manfaatnya untuk diri kamu sendiri. Jadi kalau kita memberi ke orang itu misalnya 1 juta, menurut persepsi kita selama ini, yang untung dia, saya yang capek nyari sebulan, ya kan? Kalau menurut persepsi ilmu di ayat ini, tidak begitu yang benar. Yang benar adalah 1 juta itu
untuk diri kamu sendiri, untuk diri kita, minimal menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu fakta yang valid. Illa wa ma tunfikuna illa btigha wajhillah. Kalian tidak infak kecuali hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan dibalas sempurna kepada kalian, wa antum la tudzlamun, dan kalian tidak dianiaya. Hitung-hitungan ini sudah diumumkan dan Allah tidak akan menyelisihi, Pak. 700 kali lipat itu valid. Masalahnya bukan di 700, hati kita yakin apa tidak. Itu saja, Pak. Kalau yakin, nanti Bapak pulang ke rumah, ayo apa yang bisa diinfakkan? Apa nih? Jangan disimpan di bawah. Kan biasanya beli, kalau disimpan di bawah tempat tidur sampai di atasnya penuh, bawahnya penuh. Ampun ya kan. Menurut kita akan bermanfaat. Itu nggak ada manfaatnya, Pak. Kalau keluarin, bagi-bagi. Rumah jadi lapang, ya kan? Orang lain jadi senang. Masya Allah, ya kan? Jangan sampai kita itu menjadi korban persepsi yang tidak tepat, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira yang bisa kita ingatkan pada kesempatan ini. Dan saya tutup dengan satu ayat di Al-Baqarah 273 ini, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim. Apapun yang kalian infakkan dari suatu kebaikan, maka sungguh Allah itu maha mengetahui terhadap kebaikan yang kalian infakkan itu. Ini juga menenteramkan kita. Kalau kita ingin infak sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, ya kan? Misalnya kita tolong ini kamu berikan kepada orang, jangan sampai orang yang mendapatkan itu mengetahui dari mana dapatnya. Bagi kita enggak penting, Man, ya kan? Yang penting adalah Allah mengetahui apa yang saya infakkan. Bahkan kalau mau infak motor, sudah saya simpan motor di pinggir jalan saja, ya kan? Sama kuncinya di situ, saya tinggal pergi. Siapa yang ngambil, ya Allah, sedekah fisabilillah. Kasarannya kalau itu terjadi pun, sudah nggak ada. Alhamdulillah ya Allah. Ya pasti itu maling ya. Tapi kan doanya, ya Allah, semoga yang ngambil itu, ya kan? Iya. Karena memang Allah itu memuji dua jenis infak, Pak. In tubdus shadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah, maka bagus. Gitu. Itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kalian sembunyikan, sembunyi-sembunyi, kalian berikan kepada fakir miskin, itu adalah khairun lakum, lebih baik untuk diri kamu sendiri. Itu menurut Allah. Jadi kalau kita sembunyikan, itu lebih baik. Tapi yang terang-terangan itu juga dipuji. Memang larang, wahai kampung, gunung kampung, saya infak di sini 5 juta, diumumkan. Yang lain nuduh, ih riya. Itu tidak ada hubungan dengan seperti itu. Riya itu bukan di perbuatan, tapi di niat, Pak. Di sini. Maka kalau orang cantumkan, catat namanya itu. Nama saya catat ya, jangan lupa nih. Simpen nih paling atas. Ya kan? Karena yang paling besar simpen, yang paling atas. Itu keinginan dia seperti itu. Tidak boleh dituduh, oh orangnya itu riya itu. Itu enggak. Kalau dia begitu niatnya itu untuk untuk kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan. Bahkan dalam konteks Al-Qur'an, ya kan? Kan ada orang yang baca Al-Qur'an itu dengan suara keras, ya. Ada yang dengan suara lirih gitu, Pak. Nah, Rasul menyampaikan tentang orang yang membaca dengan keras dan yang lirih, itu seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ilustrasinya itu begitu, Pak. Dua-duanya dipuji. Yang bermasalah itu orang yang tidak membaca Al-Quran dan yang tidak infak, ya. Kalau mau diumumkan atau disembunyikan, itu mah cara saja, ya kan? Cara saja. Tapi kita harus sadar, di antara kita
ada makhluk yang tidak rela, Pak. Ya kan, ketika orang infak sedikit dikomentari, infak banyak diumumkan dikomentari. Kenapa yang tidak infak tidak dikomentari? Aman-aman saja. Itu masalahnya itu. Oh. Sinis, Pak. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi orang itu semakin hati kita bersih dari lengket dari harta, itu tanda bahagia, Bang. Jadi alur ayat itu menginfakkan harta baru jiwa. Ya kan? Cinta manusia kepada harta sangat dahsyat, tapi cinta manusia kepada nyawanya itu lebih dahsyat. Kalau orang sakit, kalau nggak minum obat ini kamu tewas. Tapi harganya mahal, harganya seharga aset harta. Gimana kira-kira? Ya sudah, ambil aja aset saya, yang penting saya sembuh. Itu artinya jiwa itu lebih mahal daripada harta, Pak. Makanya jadi iman, keraguan bersih baru akan maksimal. Terutama maksimal di dua hal yang paling dicintai manusia, yaitu harta dan jiwanya. Nah, kalau harta itu tahap awal latihan, Pak. Ya kan? Baru kalau sudah harta itu lepas, kalau ternyata Allah minta jiwa, sok silahkan ambil sendiri, ya kan? Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kira-kira. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan semoga kita betul-betul diberi faham, diberi yakin, Pak ya, yang maksimal dan kita rasakan dalam dada kita, sehingga kita bisa menikmati semua hidayah ini dengan lebih baik lagi. Dan marilah kita sempurnakan majelis ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.